Setelah kematian Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy ini benar-benar berani dengan Nabi. Puncaknya ketika Nabi sedang sholat di Masjidil Haram, rombongan pemuka-pemuka Quraisy sedang ada di situ. Mereka mengejek, menertawakan. Akhirnya ada yang berkata begini, "Heh, siapa yang berani meletakkan isi perut onta ke Muhammad ketika dia sedang sujud?" Di situ ada pemuka-pemuka Quraisy semua. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Ibnu Abi Mu'id, Uqbah bin Abi Mu'id, kemudian siapa lagi? Walid bin Al-Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il. Ada semua mereka. Apa kata Uqbah bin Abi Mu'id? Gampang itu, aku berani. Ketika Nabi sujud, diangkat itu dan diletakkan di kepala Nabi lagi sujud. Isi perut sapi saja berat, Bu, ya. Apalagi isi perut onta. Kotoran-kotoran masih di situ, darah apa semua masih di situ. Sampai Nabi tidak mampu untuk bangkit. Nabi tetap berada dalam posisi sujud. Ibnu Mas'ud bercerita, kalau aku punya kekuatan, dia yang lihat, aku pasti akan mencegah itu. Tapi mustahil Ibnu Mas'ud dapat melawan Abu Jahal dan kawan-kawannya itu. Untung ada orang yang pergi berlari ke rumah Nabi menyampaikan cerita ini kepada putrinya Fatimah. Fatimah ketika itu berumur 7-8 tahun. Ibu-ibu coba bayangkan ya, yang punya anak atau ponakan di umur itu. Usia-usia kelas 2 SD. Perempuan kelas 2 atau kelas 3 SD. Bayangkan, sekecil apa Fatimah ketika itu. Dan perempuan lembut, menyaksikan di depan matanya bagaimana ayahnya diperlakukan seperti itu. Padahal dia kenal betul ayahnya adalah orang yang baik, lembut, menepati janji, memuliakan anak yatim, memuliakan tetangga, amanah. Fatimah berlari menuju ayahnya dalam keadaan tertahan pada posisi sujud. Dia menangis dan berkata kepada pemuka-pemuka itu, "Apakah kalian memusuhi seseorang hanya karena dia berkata la ilaha illallah?" Kata Fatimah. Kata-kata ini pelajaran penting bagi kita. Betapa besarnya nikmat Allah yang sudah menginstal la ilaha illallah di dalam hati kita itu. Jangan sampai kita kehilangannya. Apapun akan kita korbankan agar ini tetap ada di dalam hati kita. Apa yang kita temui dalam kehidupan ini, ujian, cobaan, ancaman, belum ada apa-apanya dibanding perjuangan Nabi SAW. Lalu Fatimah mencoba ya menyingkirkan itu, sampai kemudian tersingkir oleh tenaga kecil Fatimah itu. Nabi akhirnya dapat bangkit meneruskan sholatnya. Mereka tertawa-tawa semua. Waktu Nabi salam, Nabi melihat ke arah mereka. Pertama kali dalam sejarah, Nabi yang sangat penyayang dan lembut itu mengangkat tangannya ke langit dan mendoakan bencana untuk Quraisy. Pertama kali. Karena mereka menghina Nabi. Simbol-simbol agama ketika Nabi sedang sholat diletakkan kotoran dan isi perut onta itu. Pertama kali Nabi mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Allahumma alaika bi Quraisy." Ya Allah, celakakanlah Quraisy. Diam semua mereka. Mereka tahu doa Nabi selalu diijabah. Nabi bahkan mengulang sampai 3 kali, "Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy." Pucat semua wajah mereka. Cukup sampai di situ? Tidak. Nabi kemudian menyebutkan nama mereka satu persatu. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'id. Allahumma, disebutkan semua satu-satu. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, aku melihat sebagian besar mereka ini semua tersungkur dengan cara yang paling hina di perang Badar. Nabi mendoakan mereka. Setelah itu
Nabi merasa tidak ada harapan lagi memang di Mekah. Nabi berpikir dia harus berdakwah terus. Kalau tidak berhenti, manusia nanti tidak kenal dengan Tuhan. Nabi pergi ke Taif.